semuanya. Pada video ini, kita akan membahas model simulasi HIV menggunakan NetLogo, sebuah perangkat lunak pemodelan berbasis agen yang digunakan untuk memahami dinamika penyebaran HIV dalam populasi. Model HIV di NetLogo mensimulasikan bagaimana virus menyebar dalam suatu populasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku individu, tingkat penularan, dan intervensi kesehatan. Seperti pada model NetLogo lainnya, kita dapat memulai simulasi dengan tombol setup untuk menyiapkan populasi awal, dan tombol Go untuk menjalankan simulasi secara dinamis. Slider initial people yang digunakan untuk menentukan jumlah populasi awal dalam simulasi. Misalnya, jika kita atur ke 300, maka ada 300 individu dalam model. Kita bisa melihat kotak persen infected yang menunjukkan persentase individu yang telah terinfeksi HIV selama simulasi berlangsung. Lalu, kita memiliki average coupling tendency, yaitu seberapa sering individu dalam populasi membentuk pasangan baru. Semakin tinggi nilainya, semakin sering individu berganti pasangan. Berikutnya adalah average commitment, yang menunjukkan rata-rata durasi hubungan dalam minggu sebelum seseorang berganti pasangan. Kita juga bisa melihat parameter average condom use, yang mengontrol seberapa sering individu menggunakan kondom dalam hubungan mereka. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat perlindungan dari penularan HIV. Selain itu, ada average test frequency yang menunjukkan seberapa sering individu melakukan tes HIV dalam 1 tahun. Dengan meningkatkan nilai ini, lebih banyak individu dapat mengetahui status HIV mereka lebih cepat. Model ini juga menyajikan grafik yang menunjukkan bagaimana jumlah individu yang terinfeksi dan sehat berubah seiring waktu, memungkinkan kita untuk menganalisis efektivitas intervensi yang diterapkan. Dalam simulasi ini, individu dengan warna berbeda merepresentasikan status kesehatan mereka. Warna hijau menunjukkan individu sehat, biru untuk individu yang terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala, dan merah untuk individu yang sudah dalam tahap AIDS. Kita bisa mencoba berbagai skenario, seperti meningkatkan penggunaan kondom, dan meningkatkan frekuensi tes untuk melihat bagaimana hal ini dapat memperlambat penyebaran HIV dan meningkatkan harapan hidup pasien. Seperti percobaan pertama ini, kita buat simulasi dengan penggunaan kondom di angka 0 dan frekuensi tes juga di 0% per tahun. Kita lihat yang terjadi adalah jumlah terjangkit semakin banyak, dan jumlah pasien sehat semakin menurun. Lalu percobaan kedua kita buat di angka 10 untuk penggunaan kondom dan frekuensi tes per tahun di 0%. Yang terjadi adalah dengan penggunaan kondom yang meningkat ke angka 10, tingkat penularan HIV akan berkurang secara signifikan dibandingkan dengan skenario tanpa penggunaan kondom. Namun, karena tidak ada tes yang dilakukan, individu yang terinfeksi mungkin tidak menyadari status mereka dan terus menyebarkan virus tanpa disadari. Sehingga seiring waktu, jumlah individu yang terinfeksi HIV tetap akan bertambah meskipun pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan dengan skenario tanpa perlindungan. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami bagaimana HIV menyebar dan mengevaluasi strategi terbaik untuk mengendalikannya. Model ini sangat bermanfaat bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif.